selamat pagi guys. Tetap semangat pastinya dong. Bagaimana nih? Kalian sudah PTM selama kurang lebih 1 minggu ya, atau 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Bagaimana rasanya? Sangat menyenangkan bukan? Ketika kita bisa ke sekolah, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa bercanda dengan mereka, bahkan kita juga bertemu dengan guru-guru kita. Mungkin yang selama ini kalian belum pernah nih ya ketemu secara langsung dengan guru-guru. Puji Tuhan kalau waktu-waktu ini kalian sudah bisa bertemu secara langsung. Dan akhirnya kalian tahu, wah ternyata guru ini tuh lucu juga ya, wah ternyata asik juga ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kita terus berdoa supaya kondisi ini tetap aman terus dan kita bisa kembali sekolah, bahkan kalau bisa kita bisa 100% bisa masuk, sehingga kita bisa lebih banyak lagi ketemu dengan teman-teman kita. Nah, kembali dengan Lose Irma di dalam Voice of Alit ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga di mana setiap anak-anak kami akhirnya boleh PTM terbatas dan mereka boleh bertemu dengan teman-temannya. Tolong setiap anak-anak-Mu jaga dan lindungi kami, terlebih khusus untuk hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah Allah menyertai akan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah guys, hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu mencari kehendak Allah. Pernahkah kalian mengalami situasi di mana kondisi kalian adalah kondisi terjepit? Misalnya ketika kalian harus memilih, begitu ya. Tentunya bukan memilih pacar ya. Saya ingatkan lagi nih bahwa di Alit ya, nggak boleh ada yang pacaran-pacaran gitu ya. Kalau mau pacaran, nah mesti lapor dulu nih sama Lose gitu ya, karena belum saatnya untuk kalian berpacaran. Nah, mungkin kalian pernah nih merasakan kondisi yaitu terjepit soal untuk memilih gitu ya, antara memilih A atau memilih B. Misalnya saja ketika kalian sekarang ini yang mungkin kelas 9, kalian sedang bergumul untuk memilih sekolah ya. Kalian bergumul untuk memilih sekolah, aku harus sekolah di mana ya? Aku harus sekolah di kota mana ya? Nah, kalian bergumul nih untuk memilih sekolah. Kemudian mungkin kalian juga bergumul untuk misalnya sebentar lagi masuk, mungkin disodorkan form ekstrakurikuler. Mungkin kalian bingung, aku suka ini, aku suka basket, aku suka radio, aku suka musik, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin kalian juga bingung untuk memilih, dan itu menjadi pergumulan kalian. Ataupun kalian juga ada nih di masa-masa dimana kalian memang benar-benar sulit sekali dan sangat terjepit untuk memilih. Misalnya nih, ketika kalian diajak pergi sama orang tua, tetapi teman kalian juga mengajak pergi, dan waktunya bersamaan, harinya sama, jamnya juga sama. Kalian juga pasti bingung ya, mau memilih yang mana ya? Apakah kita mau memilih ikut dengan orang tua atau kita mau memilih ikut dengan teman? Kalau kita memilih orang tua, gimana nih kesempatan untuk pergi sama teman-teman? Nggak ada lagi. Kalau kita pergi sama teman, gimana nih? Soalnya papa mama udah ngajakin dari lama dan itu ya cukup penting lah. Jarang-jarang kita keluar bersama-sama. Nah, kalau kalian menemui dan menghadapi dilema-dilema berikut, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian selalu tanya sama mama? Misalnya kalian memilih apa aja? Mah gimana ya ini gini. Atau sama papa? Pak gimana ya gini. Atau sama teman? Nah, pernahkah kalian berpikir ketika kalian mengalami pergumulan dan juga untuk memilih hal yang sulit ini, pernahkah kalian datang kepada satu pribadi yang sungguh-sungguh sanggup untuk menolong kalian dan sungguh-sungguh untuk memberi jawaban kepada kalian? Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah artinya mencari jawaban atas setiap pergumulan kita. Ketika kita bergumul untuk memilih, maka kita harus tanya nih sama Tuhan ya, harus bergumul sama Tuhan, dan kita harus mencari apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Nah, mari kita saksikan. Ini adalah pembacaan firman Tuhan, namun Lose berikan melalui video. Mari kita saksikan. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda,
telah ditawan mereka. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, kemudian mereka memberi dia minum air, sepotong kue ara, dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Tidak ada yang hilang pada mereka, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu." tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita,
dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Nah guys, kita sudah melihat ya bagaimana pergumulan daripada Daud ketika di awal ya, di ayat yang ke-1, kedua itu digambarkan sebuah kota yang sedang dirampas, yang sedang mengalami pergumulan, bahkan ada begitu banyak hal yang dibakar, dirampas, ada anak-anak laki-laki dan perempuan dikurung, sehingga kota ini menjadi kota yang menyedihkan. Dan ketika Daud melihat hal itu, dia merasa sangat sedih dan dia benar-benar terjepit. Kalau kita membaca di teks Alkitabnya, dikatakan juga istrinya Daud itu juga disandra begitu ya. Nah guys, ketika Daud mengalami seperti ini, ada satu poin penting di situ. Dikatakan Daud semakin percaya kepada Tuhan. Nah, ini poin pentingnya. Ketika engkau sedang bergumul, ketika engkau sedang bingung untuk memilih, maka poin pentingnya seperti yang Daud lakukan. Daud lebih percaya kepada Tuhan. Artinya ketika dalam kondisi sulit, tidak ada yang bisa menolong, kondisi ini terjepit, maka engkau bisa melakukan apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Engkau semakin harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena dengan engkau mencari Tuhan, engkau berdoa, engkau bergumul, engkau tanya sama Tuhan, terus engkau tanya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban kepadamu. Seperti halnya Daud, ketika Daud lebih percaya kepada Tuhan, dikatakan itu artinya Daud mencari Tuhan lebih lagi, dia berdoa kepada Tuhan dan dia mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan, khususnya bagi kota ini. Dan akhirnya Tuhan memberi jawab, kemudian Tuhan mengirimkan ya seorang dan menyuruhnya untuk pergi. Lalu Daud pergi bersama dengan pasukannya, bukan hanya dia berhasil merampas kembali gitu ya harta bendanya, tetapi kalau kita lihat tadi di tengah jalan dia ketemu sama orang, dia menolong. Artinya apa? Ketika Tuhan berkehendak ya, bukan hanya sekedar satu, tetapi kita lihat menolong orang, terus kemudian kita bisa lihat dia mengambil kembali barang-barang yang sudah dirampas, orang-orang yang sudah disandra. Dan ketika dia sampai begitu ya, ketika ada yang tadi 200 orang menunggu dan banyak orang yang nggak usah dikasih yang 200 orang menunggu itu, toh juga mereka nggak ikut. Tetapi Daud ya, dengan kehendak Allah yang dia tahu, dia bisa ngomong gitu ya sama prajurit-prajuritnya, nggak boleh begitu, kita harus terus memberikan yang terbaik. Nah guys, kalau kita melihat hal ini, Tuhan itu pasti akan memberikan jawaban atas setiap hal yang kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan itu pasti menjawab kita tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah kamu mau nggak di dalam kebingunganmu, kamu tanya nih sama Tuhan. Kamu mau nggak di dalam kondisi terjepitmu, kamu serahkan dirimu kepada Tuhan. Nah itu yang terpenting. Kenapa? Kalau kamu mau menyerahkan hidupmu, kamu mau menyerahkan pergumulanmu, kamu mau menyerahkan pilihanmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja atas hidupmu. Beberapa hari yang lalu Loza berbicara di dalam sel group begitu ya, kelas 9 kalau tidak salah, memberi kesempatan Tuhan. Berilah kesempatan Tuhan untuk bekerja dan berkarya di dalam hidupmu. Jangan engkau opo-opo dikerjakno dewe, opo-opo mengandalkan diri sendiri, apa-apa mengandalkan mama dan papa. Boleh, tetapi tidak selamanya mereka bisa menolong kita. Tetapi yang terpenting dan pasti, ketika apa-apa engkau serahkan Tuhan, apa-apa engkau ngobrol sama Tuhan, apa-apa engkau ngomong sama Tuhan, maka Tuhan akan memberi jawaban atas hidup. Guys, kalau kita sedang bingung, kita sedang dalam kondisi terjepit, kita sedang mengalami sebuah pergumulan, nggak usah khawatir. Kalian punya satu pribadi yang sanggup memberi jawaban. Kuncinya cuma satu, yaitu apa? Lebih percaya, lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan mengingatkan setiap anak-anak-Mu
untuk kami selalu mencari Tuhan dalam hidup kami, untuk selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar setiap anak-anak-Mu yang masih muda ini untuk selalu mempercayakan diri mereka kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu ngobrol dengan Tuhan, dan menjadikan Tuhan itu semakin hari semakin dekat, dan dia mencari Tuhan, semakin hari mencari Tuhan. Ajar setiap anak-anak-Mu untuk menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa memberikan persembahan. Kalau kalian yang lagi ada di sekolah boleh memberikan kepada wali kelasnya ya, boleh titipkan kepada wali kelasnya. Tapi kalau yang ada di rumah, kalian boleh transfer di rekening yang sudah diberikan. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.